Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Hafiido Fitriana, SPMP, dosen tetap program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Agroindustri dengan bobot 3 SKS. Dengan kode mata kuliah PS 191120. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Agroindustri, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan mengenai proses produksi, pengolahan, dan pengolahan produk agroindustri menggunakan teknologi modern. Mahasiswa juga belajar untuk menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas, efisien, dan berdaya saing tinggi. Perkuliahan Teknologi Agroindustri diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga melalui platform e-learning resmi UPN, yaitu ilmu.upnjatim.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori teknologi agroindustri. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, dan project-based learning di mana mahasiswa menyusun proyek teknologi agroindustri sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran materi, yang pertama, LO3 menguasai wawasan dan pengetahuan di bidang agroindustri, manajemen perusahaan, lingkungan strategis agribisnis, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja agribisnis. LO4 menguasai dan mengimplementasikan alat analisis untuk pengambilan keputusan agribisnis dengan mempertimbangkan sumber daya lokal dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. LO5 mampu mengembangkan keahlian beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sosial ekonomi pertanian dan agribisnis pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. LO8, kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan prospek, serta merekomendasikan alternatif solusi dalam bidang agripreneurship digital dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. LO9, mampu beradaptasi terhadap berbagai macam lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap dan budaya masyarakat. LO10 mampu menginisiasi dan mengelola agribisnis beserta resikonya berbasis digital, memanfaatkan potensi lokal dan kearifan lokal. LO11 memiliki soft skill dan tanggung jawab dalam mengimplementasi ipteks bidang agribisnis untuk masyarakat. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan antara lain CPMK 3 menguasai wawasan dan pengetahuan di bidang teknologi agroindustri, manajemen perusahaan, lingkungan strategis agribisnis, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja agribisnis. CPMK 4 menguasai dan mengimplementasikan alat analisis untuk pengambilan keputusan manajemen teknologi agroindustri dengan mempertimbangkan sumber daya lokal dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. CPMK 5 mampu mengembangkan keahlian beradaptasi,
bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sosial, ekonomi pertanian, dan manajemen teknologi agroindustri pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. CPMK 8. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan prospek, serta merekomendasikan alternatif solusi dalam bidang manajemen teknologi agroindustri dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. CPMK 9 mampu beradaptasi terhadap berbagai macam lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan manajemen teknologi agroindustri, serta sikap dan budaya masyarakat. CPMK 10 mampu menginisiasi dan mengelola manajemen teknologi agroindustri beserta resikonya berbasis digital, memanfaatkan potensi lokal ataupun kearifan lokal. CPMK 11 memiliki soft skill dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan IPTEX dalam manajemen teknologi agroindustri untuk masyarakat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah teknologi agroindustri ini meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPN Veteran Jawa Timur. 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. 3. Video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah teknologi agroindustri ini meliputi 1. Ruang lingkup teknologi agroindustri. 2. Tantangan dan peluang agroindustri. 3. Agroindustri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 4. Karakteristik bahan baku agroindustri. 5. Konsep teknologi produksi agroindustri. 6. Proses transformasi pengolahan agroindustri. 7. Fungsi mesin, peralatan, dan teknologi agroindustri. 8. Pengadaan bahan baku agroindustri. 9. Manajemen operasional agroindustri. 10. Manajemen sumber daya manusia agroindustri. 11. Manajemen mutu agroindustri. 12. Analisis nilai tambah. Penilaian dalam mata kuliah teknologi agroindustri ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang agroindustri yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknologi agroindustri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, semoga tidak ngantuk ya teman-teman ya, karena ini jam-jam gentik kuliah gitu ya. Pasti ada yang habis makan, ngantuk. Ada yang ngantuk nggak? Semangat semua. Yeay. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita. Di minggu lalu kita sudah membahas materi tentang konsep kegiatan produksi, transformasi pertanian ke industri, dan konsep teknologi produksi agroindustri. betul nggak teman-teman? Betul. Semoga saya harap catatannya teman-teman masih ada semua ya.
bagaimana sih proses transformasi pengolahan agroindustri. Nah, harapannya di dalam pertemuan ini teman-teman mahasiswa itu harus bisa nih menjelaskan proses transformasi pengolahan agroindustri dengan materi yang pertama adalah pangan olahan hasil pertanian, yang kedua ada jenis agroindustri pengolah hasil pertanian dan transformasi pengolahan agroindustri. Oke. Jadi kenapa sih kita harus belajar agroindustri? Nah, karena kita tahu kalau teman-teman masih mengingat yaitu subsistem manajemen agribisnis atau agribisnis, itu ada berapa subsistem? 3. Ada berapa subsistem? 3. Saya ulangi. Ada berapa subsistem agribisnis? 5. Ada mulai dari hulu hingga hilir. Nah, agroindustri sendiri itu letaknya di mana? 3. Letaknya ada di hilir. Karena di hulu subsistem 1 dan 2 itu prasarana dan on-farm. Ya. Kalau agroindustri dan pemasaran otomatis adalah letaknya di hilir. Terus yang satunya apa? Kelembagaan. Oke. Nanti yang lainnya belajar kemasaan ya. Yang Oke. Selanjutnya, ya, di pembangunan pertanian kita sendiri itu bahwasanya negara kita itu tahun 2015 sampai 2045 itu punya visi yang mana harapannya yaitu negara kita itu visinya adalah bioindustri berkelanjutan. Nah, kita tahu agribisnis itu kan dari hulu sampai hilir itu tadi. Nah, itu mendukung yaitu strategi induk pembangunan pertanian tahun 2015-2045. Nah, berdasarkan data industri pengolahan pangan, bahwasanya kontribusi paling besar itu berada di industri pengolahan dan industri pengolahan non-migas. Kenapa? Kita tahu ya, bahwasanya semakin bertambahnya tahun UMKM, ya, industri menengah kecil ya. Nah, itu semakin tahun semakin meningkat sebesar 4,83%. Nah, itu salah satu yang akhirnya meningkatkan PDB, ya, produk domestik bruto. Karena kebanyakan sekarang kan mata pencarian dari masyarakat Indonesia sendiri itu kan dari pengolahan, ya kan, pengolahan ataupun UMKM yang di bidang pengolahan hasil pertanian tersebut. Nah, di sini industri itu nggak cuma pangan aja ya teman-teman ya, tapi bisa berupa pakaian jadi ataupun tekstil ataupun pengolahan lainnya. Nah, itu industri ini merupakan yang pengolahan pertanian dari hasil pertanian. Oke. Nah, pangan olahan hasil pertanian itu tujuannya apa? Yaitu yang pertama pasti untuk meningkatkan amannya konsumsi dan cita rasa yang lebih enak. Ataupun tujuannya yang lebih penting yaitu lebih meningkatkan daya simpan. Ya. Kalau karakteristik hasil pertanian sendiri itu seperti apa sih? Mudah rusak, bervolume, mudah busuk. Mudah rusak, bervolume, mudah busuk. Nah, kita tahu karakter-karakter tersebut kan berarti sangat riskan ya kan? Nah, bagaimana sih? Ya, ini contohnya tomat. Tomat itu saling bersentuhan, itu aja langsung busuk, teman-teman. Apa kulitnya itu langsung isut-isut kayak gitu. Nah, bagaimana pengolahannya? Salah satunya adalah menjadikan saus. Ya. Nah, terus susu itu kan juga mudah busuk apabila tidak disimpan pada suhu tertentu, ya kan? Otomatis kalau ditaruh di suhu ruang nggak sampai 8 jam aja udah cepet basi. Itu yang susu segar loh ya. Beda kalau yang sudah diolah dengan pengolahan yang mungkin disterilisasi. Ya, kalau kalian tahu Bear Brand itu kan walaupun kalian diamkan habis dari kulkas terus kalian diamkan, itu kan masih bisa dikonsumsi 2 jam setelahnya. Tapi kalau susu segar itu otomatis nggak
sampai 2 jam itu pasti sudah basi gitu. Ya. Nah, di dalam pangan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pangan yang tidak diproses. Contohnya apa? Pangan yang tidak diproses. Buah, sayur, ya, itu kan nggak diproses kan? Nah, tuh. Lalu ada pangan olahan kuliner atau pangan olahan, ya, pangan yang sudah diolah dengan mungkin minimal proses ya. Minimal proses itu contohnya adalah tuna di kaleng, itu bentuknya kan masih tuna. Ataupun buah dalam kaleng, bentuknya masih buah, tapi kan sudah diolah dengan memberikan tambahan pengawet alami seperti gula, garam, itu pengawet alami. Lalu yang ketiga adalah pangan olahan yang mungkin sudah diproses lebih panjang, ya, mungkin bentuknya sudah berubah seperti itu. Dan yang terakhir, ultra processed food. Nah, ini kalau kalian dengar ultra processed food ini yang sudah diolah ditambah dengan bahan tambahan, diproses dengan begitu panjangnya, kayak sosis, nugget. Nah, itu maksudnya ke ultra processed food. Dan ultra processed food ini biasanya tidak aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Kenapa? Karena di dalam tambahan-tambahan pangan atau pengolahannya pada saat itu ditambahkan seperti pengawet, kayak gitu ya, supaya jangka waktunya bisa lama. Nah, ini tadi kan secara ringkas. Nah, ini ada contoh-contohnya. Produk pangan kelompok 1 tadi sudah dijelaskan seperti buah, sayur, susu segar, ya kan? Nah, itu yang diolah secara sederhana, ya. Jadi cuma dibekukan aja atau cuma dimasukkan ke kulkas, ya. Apakah pada saat proses panen itu kelompok 1 ini, kelompok 1 tadi kan segar ya. Menurut kalian itu buah yang langsung dimakan itu masuk ke kelompok 1 atau bukan? Buah yang langsung dimakan. Kenapa? Karena belum ada pengolahan. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya ada kelompok 2, yaitu pangan yang diolah namun bahan baku dari pangan rumah tangga. Jadi pangan ini masuk kategori seperti krim, mentega, minyak goreng, ya. Jadi sudah ada pengolahan, gitu. Jadi berupa yang bahan baku menjadi produk turunan pertama, biasanya seperti itu. Jadi kakao bubuk, minyak goreng, ya. Minyak goreng dari apa? Harus tahu ya, ahli bisnis ya. Terus di kelompok 3 itu ada yang mengalami proses pengolahan bersama dengan pangan, ya, tujuannya untuk meningkatkan umur simpan dan kualitas sensori. Nah, jadi di sini ada berupa contohnya seperti daging, ikan atau ikan dalam kaleng, keju. Keju dari apa? Susu. Roti? Masak? Dia jadi tepung. Nah, itu kan ini diterangkan. Jadi kelompok 3 itu dari kelompok 1 namun mengalami proses pengolahan bersama dengan kelompok 2. Nah, pertanian secara arti luas itu kan banyak ya, Rek. Nah, itu teman-teman apa aja sih di dalam pertanian itu ada pangan. Contohnya apa pangan? Padi, jagung, terus palawija, hortikultura, ya. Terus kalau perkebunan, contohnya kopi, ya, teh, kakao, ya. Oke, terus kalau hutan, kayu, rotan. Nah, di dalam transformasi pengolahan agroindustri, di sini di Indonesia itu juga sudah didukung di Undang-Undang Peraturan Nomor 74. Ya, bahwasanya kebijakan industri nasional tahun 2020 sampai 2024 merupakan salah satu industri andalan masa depan. Ya, karena kita tahu negara kita ini masih sampai di on farm aja.
Setelah itu dijual. Padi lah contohnya, masih di lahan itu udah dibeli tengkulak, belum dipanen sudah dibeli tengkulak. Nah itu, makanya kenapa harganya ya petani kita itu pendapatannya cuma segitu-segitu aja. Ya karena itu dia tidak mau memproses lebih lanjutnya. Kalau misal dia punya teknologi penggilingan lah minimal, ya otomatis sudah digiling, sudah jadi beras, di packaging sendiri, itu kan lebih punya nilai harga jual yang tinggi kan. Nah itu sama halnya dalam komoditi-komoditi yang lain, apalagi kalau perkebunan kopi, kalian kan suka kopi tuh. Nah itu kopi itu kan kalau petani cuma dipetik dijual kan. Nah harusnya kalau diolah sampai menjadi bubuk lah minimal. Nah itu kan juga punya nilai tambah, ya kan? Ini adalah contoh hilirisasi agroindustri, yaitu ini apa? Gambar apa ini? Yaitu biji kelapa sawit. Di mana di dalam biji kelapa sawit ini kalau kita kita turunkan, ya kan tadi ada kelompok 1 diturunkan jadi produk apa, kelompok 2 diturunkan jadi produk apa, itu akan menghasilkan produk sebanyak ini. Bisa jadi minyak goreng, bisa jadi salad oil, ya kan? Dan itu masing-masing struktur tanamannya itu, kalau biji jadinya apa, batang pohonnya jadinya apa, semua itu bisa dimanfaatkan apabila teman-teman tahu ya bagaimana sih pengolahan dari kelapa sawit ini, seperti itu. Nah, jadi minyak sawit mentah ini di negara kita itu sangat tinggi ekspornya ya. Nah, sehingga minyak sawit ini menjadi salah satu juga yang dikembangkan oleh pemerintah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak Fitri. Jadi bertanya Bu, jadi langkah-langkah tadi yang misalnya terlibat dalam transformasi pengolahan agroindustri. Langkah-langkah apa saja yang bisa terlibat di dalam agroindustri? Jadi yang pertama, yang jelas kita harus punya inovasi teknologi. Ya, walaupun teman-teman kan bukan dari teknologi pangan ya, ataupun tidak paham terkait teknologi, tapi salah satu inovasinya yaitu adalah bagaimana sih mengolah dari bahan baku mentah menjadi produk yang jadi. Lalu yang kedua dari rantai pasoknya. Nah, kalian kan agribisnis harus tahu nih, dari petani sampai ke konsumen itu rantai pasoknya seperti apa. Nah, biasanya yang bikin membengkak di dalam saluran pemasaran itu kan adanya tengkulak. Itu yang memberikan harga yang tinggi. Sehingga bagaimana sih rantai pasok tersebut bisa efisien. Dan yang terakhir, bagaimana juga turunan dari produknya harus punya diversifikasi produk. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih, misal, tadi ini kan sawit aja loh jadinya sebanyak ini, gitu. Lalu berarti kan tumbuhan-tumbuhan tanaman yang lain itu juga bisa menurunkan atau membuat hasil produk juga yang berbeda-beda atau diversifikasi produk seperti itu. Itu Mbak Fitri? Oke. Oke, baik. Setelah ini teman-teman akan mengerjakan atau mendiskusikan ya dari case study yang sudah saya paparkan di depan, yaitu terkait agroindustri coklat. Coklat itu dari mana? Kakao. Takutnya jawabannya dari coklat dulu, tapi dari biji kakao. Nah, kakao ini juga salah satu produsen Indonesia, ini salah satu yang juga memproduksi kakao ya di agroindustri coklat di Indonesia, yang mana sebagian perusahaan besar, namun ada pula perusahaan mikro kecil, dan rantai pasok biji kakao ini umumnya dari petani yang kemudian diserahkan kepada pengolahan pabrik coklat ya. Jadi proses penamaan kakao ini hingga pemecahan buah sampai fermentasi sampai menjadi coklat itu ada beberapa tahapnya. Seperti tadi yang saya berikan contoh sawit ya. Nah, sekarang teman-teman harus membuat gambar badan pohon agroindustri kakao. Oke? Nanti dibikin kelompok 5 orang ya. Setelah itu didiskusikan. Setelah itu nanti salah satu bisa menjelaskan
diskusinya ke depan. Bisa dipahami? Itu silahkan membentuk kelompoknya. Ayo didiskusikan. Apa? Mana bukunya? Pulpennya. Enggak usah nanti digambar di depan. Siapa yang mau maju? Maunya siapa? Ini Mas Imam. Oke, sudah semuanya? Saya yakin teman-teman di kelas ini sudah sangat paham ya. Oke, baik. Mungkin dari saya tunjuk aja ya, Mas Mbak ya. Kelompok 1 aja. Silakan dari perwakilan kelompok 1. Sudah, Mas Riko? Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini jawaban dari nomor 1. Yang disampaikan Mas Riko bagus ya, mulai dari hulu. Jadi hulu itu yang dilakukan adalah budidaya kakao. Ya, berarti berada di on farm-nya, ya kan? Setelah di on farm, ada yang dilakukan oleh petani dan perusahaan. Oke, kalau gitu mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti hasil diskusinya bisa dikumpulkan ya di e-learning. Oke? Sudah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, nanti materi, tugas semuanya bisa diakses di e-learning UPN Jatim. Ya? Terima kasih dalam pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bener ya, minggu depan kita masuk tepat waktu ya. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Teknologi Agroindustri, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.